kan lu kan pelatih Aska ya kan? Iya. Ini apalagi kan si Aska kan baru pertama kalinya dia fight kompetisi. Ya walaupun kalau sparring udah sering, bukan hanya sama saya karena saya bawakan sparring dari luar, tapi kompetisi baru. Guys, minggu-minggu lalu ada sebuah kejutan di ring tinju. Itu tinju lintas usia antara Vicky lawan Aska. Kemudian netizen pun sibuk ya kan, bilang bahwa itu settingan lah, demi konten lah, dan lain-lain sebagainya. Kali ini di samping gua ada teman yang sudah lama sekali ya kan berkecimpung di kickboxing. Dia juga sekaligus pelatih Aska. Dulu dia juga main di kickboxing maupun di MMA zaman-zaman awal waktu di TPI maupun di RCTI di duel. Oke, kita tanyain aja langsung ke Mustadi. Apa kabar Mustadi? Halo, Jan. Siap. Sehat. Gimana nih kabarnya nih? Kabar baik sekali. Baik sekali ya. Jadi yang kemarin ini kan gue lihat nih lu tuh kan antara Vicky sama Aska ya kan. Terus kan lu kan pelatih Aska ya kan? Iya, pelatih Aska. Gimana lu ceritain dong awal bisa ngelatih Aska ya? Iya, kalau awal-awal ngelatih Aska itu sebenarnya dari teman ke teman ya, karena kan dulu kan linknya itu kan saya sama Max Metino kan kenal sama Deddy Corbuzier ya. Akhirnya kan karena lingkupnya di situ Deddy Corbuzier latihan BJJ, kemudian ada saya ikut latihan bareng, akhirnya kita sama-sama ketemu dan ngomong sama Max, anak gua latih dong striking. Nah, tadi mau latih BJJ juga. Ya udah, kalau gitu nanti gue tanya ya yang available siapa. Nah, di antaranya kan ada saya di situ, ada Rama. Udah, gue bisa, gue aja deh. Gitu. Benar-benar lu latih berapa lama berarti waktu itu? Itu dia saya latih dari umur 8 tahun. 8 tahun. Sampai sekarang lama usia dong. 15. 15 lama dong. 7 tahun. 7 tahun ya. Lumayan lama. Dari yang latihannya males karena terpaksa sampai yang akhirnya jadi suka. Terus sebelum tanding kan kita lihat kan kalau dia kan masih remaja ya kan, sementara lawannya kalau dibilang udah kelewat dewasa kan gitu kan. dewasa ya kan. Terus lu kasih dia apa semangatnya itu? Karena kan gimana juga kalau sebagai atlet ataupun fighter yang masih remaja kan beda ya kan. Iya. Mentalnya ya kan. Lu kasih asupan apa tuh? Ini apalagi kan si Aska kan baru pertama kalinya dia fight kompetisi. Ya walaupun kalau sparring udah sering, bukan hanya sama saya karena saya bawakan sparring dari luar, tapi kompetisi baru. Yang bisa saya berikan sama dia, kamu jangan melihat kamu lebih kecil, kamu kayak anak kecil dan dia dewasa. Karena apa saya bilang, ketika kamu masuk level kompetisi itu sangat jauh sekali. Dari usia 19 tahun sampai 45 tahun. Artinya ada chance orang yang 19 tahun melawan orang 45 tahun. Dia kan usianya 15. Sebenarnya belum masuk ke usia senior. Makanya kan tuh pertandingan dibikin eksebisi. Usianya Vicky kan mungkin ya 30-an lah. Saya tanya, menurut kamu gimana? Orang usia 19 tahun melawan yang 45, kamu 15, ambil usia 30 sekian, 40 sekian, kamu gimana sanggup? Sanggup, dia bilang berani. Ya kan beda berapa tahun aja kan. Karena kalau pengalaman kita, lu juga kan atlet juga dulu ya kan. Karena kalau atlet umur 15, makanya kalau pertandingan junior ya. Ya, junior kan power beda. Beda sama yang usia 17, 18, kan beda. Tapi begitu 19 ke atas, 19, 20, 21 nggak terlalu beda. Itu masalah latihan. Ya kan? Jadi gini, kalau untuk regular people usia 15 itu belum matang. Tapi ini kayaknya si Aska bibitnya terlalu bagus. Saya kan matang cepat. Iya, matang cepat. Kan saya ngerasain sparring, ngerasain powernya, pending itu sudah seperti sudah orang dewasa pada umumnya. Jadi bukan tidak bisa bilang masih anak-anak. Jadi kalau orang bilang bahwa itu banyak kan settingan lah, di konten lah, terus yang lu lihat itu gimana? Lu kan di situ kan jelas kan. Mungkin kalau yang bilang settingan tidak mengerti bela diri, mungkin tidak pernah. Itu testing awal ya. Itu kan hanya netizen yang mungkin tidak pernah merasakan. Jadi kalau olahraga seperti boxing gitu yang memang pukulannya itu kan tidak bisa diatur, itu tidak bisa disetting. Tidak bisa disetting. Anda harus pukul atas, harus saya turun ke bawah, atau saya akan ngeles, kan nggak bisa. Jadi itu natural.
real fight. Real fight. Real fight. Real fight. Kemarin juga gua waktu itu kan sebelum tanding kan gua lihat ya kan, lu waktu itu nge-padding, ada Max juga di Iya. situ. Iya. Makanya gua ustad ini. Iya. Makanya gua tanyain, berarti itu benar pukulan betul kan? Pukul bener. Jadi sudah kalau gitu kan netizen nih banyak yang ngomong bahwa itu konten lah, demi konten, demi settingan, ternyata itu adalah real fight. Iya, real fight. Real fight. Terus dia latihan apa aja? Tinju atau kickboxing atau? Aska itu memulai latihan dari semuanya. Dari semuanya. Dia latihan mukul, latihan nendang, latihan bantingan, latihan jiu-jitsu. Jadi latihan lengkap MMA. Tapi seiring berjalannya waktu ada kecenderungan yang mana yang dia lebih sukain. Ya, tapi semua dilatih. Nah, waktu dia latihan BJJ ada kesulitan. Pertama, kita tidak bisa bawain sparring dari luar, sehingga saya itu terlalu besar buat dia. Terlalu besar buat dia. Kalau saya lakukan jurus jiu-jitsu, pasti akan nanti sakit ke tindih, sakit. Akhirnya di usia dini itu dia menghilangkan BJJ-nya. Bos, kita latihan striking aja. Latihan striking, mulai latihan boxing. Latihan boxing, latihan nendang. Nah, kemudian dia bilang boxing lebih fun, katanya. Lebih fun. Dia lebih banyak main di boxingnya, walaupun bisa nendang juga. Tapi memang ada rencana bahwa dia akan turun untuk jadi pro atau Rencana lu tidak. sebagai pelatih gimana? Kalau saya mungkin akan menyarankan seorang praktisi bela diri yang mau itu hobi, tidak sebagai profesional, harus mau merasakan kompetisi. Jadinya dia punya tolak ukur. Saya itu skillnya sudah sampai mana? Apakah skill saya ini efektif atau tidak? Itu harus dibuktikan dalam kompetisi. Nah, untuk kemudiannya yang bisa saya sarankan sama Aska bukan harus jadi profesional fighter, bukan, tetapi harus mau mengikuti kompetisi-kompetisi kayak amatir seperti itu. Jadi kan dia bisa jadi tolak ukur. Bagusnya kan dari amatir dulu, naik, ya kan, seperti itu. Ya memang fenomena sekarang ya kan, ya kita sebagai atlet bela diri ataupun pelatih bela diri cukup tertolong dengan fenomena sekarang. Soalnya banyak yang nantang sekarang kan, seperti awal-awal Vicky nantangin dengan Aldi Taher terjadi ya kan, kemudian ya Vicky nantangin Didi, tapi yang dilayani sama Aska. Kemudian yang paling kemarin ini juga terjadi bahwa lawyer yang top, Pak Hotman Paris ya kan, nantangin Pak Oto Hasibuan. Itu pun di ring tinju ya. Itu juga saya baru dengar. Saya baru baca berita kemarin ini ya kan. Nah, dilayanin apa enggak ya kita lihat nanti seperti apa. Atau mungkin kalau nanti udah dengar belum, Nikita Mirzani ditantang fight dengan Dewi Persik. Oh ya? Nah, itu kan Wah seru tuh. itu malah saya juga dengar. Itu pakai rules apa? Itu saya kurang paham. Belum tahu ya. Pukul-pukulan lah. Pukul-pukulan. Iya. Tapi boleh juga kalau itu. Di luar seperti itu, di luar fenomena seperti ini, sebenarnya ini bagus untuk promosi bela diri ya kan? Ya, untuk promosi bela diri sangat bagus. Ya. Karena mau tidak mau kemarin ini ya pertandingan itu kan secara live kita lihat bisa 2,5 atau 2,8 juta, itu luar biasa sekali. Luar biasa, ini kan salah satu promosi. Promosi bela diri. Promosi bela diri. Luar biasa sekali. Kemudian yang dulu-dulu, lu juga pernah nyamperin satu perguruan. Masih ingat kayaknya? Itu setiap orang ketemu saya selalu nanya. Pak Mus, gimana Cece kabarnya? Aduh. Apa itu sih sebenarnya? Ide siapa sebenarnya? Jadi kalian dari sebenarnya gini, sebenarnya ada keresahan dari para praktisi bela diri atas suatu konten yang dianggap tidak masuk akal. Nah, ketika itu kan Cece ini kan, saya sebut aja Cece ya, saya nggak enak, udah lama soalnya saya nggak ngomongin ini. Dia membuat konten itu yang nyeleneh. Kenapa nyeleneh? Tidak masuk di akal sehat. Misalkan dia pusat satu jari. Pusat satu jari itu mungkin di dunia ini cuma satu atau dua orang yang bisa, yang terbukti. Saya pernah lihat memang ada videonya Biksu Shaolin yang pernah lakukan pusat dengan satu jari. Nah itu pun dia lakukan dengan jari dua seperti ini. Nah, terus dia bisa gurunya Cece bisa handstand dengan satu jari, tambah tidak masuk akal lagi. Lalu banyak konten-konten yang dia pukul durian, yang semua itu bisa dilakukan
dengan ini ya rekayasa ini ya, Video, video ya. film lah ya. Tapi Film. jangan diakui sebagai kemampuan yang wah ini asli saya bisa lakukan ini. Jadi kan meresahkan begini Kolam Ting punya dojo. Kolam Ting sebagai seorang instruktur mungkin ya udah levelnya apalagi kayak Kolam Ting kan levelnya udah internasional. Ya kan atletnya juga atlet udah bukan main-main. Tiba-tiba murid Kolam Ting nanya, Su atau Senpai, saya lihat itu Mbak Cece kok bisa tendang tiang listrik pakai ininya. Apa kita latihan seperti itu aja? Sekarang nanti kalau melatih pakai pejempet, cetak, pakai apa sih di tangan itu kan? Saya nggak mau pakai itu, saya mau kayak itu. Latih tendang di besi, kan kita harus menjelaskan. Itu hanya konten, itu bohong, itu benar. Dia kuat banget, dia patahkan durian. Nah itu jadi akhirnya itulah keresahan orang-orang praktisi bela diri bahwa ini harus dituntaskan, ini harus diklarifikasi. Kalau memang dia memang benar, yuk buktikan di depan umum. Ayo kita buktikan di depan umum. Atau kalau memang kalian jago, cari siapa lawan. Saya dulu nantang pelatihnya CC itu bagus kalau iya betul. Itu saya tantang. Ayo kita fight aja pakai rules apa. Jadinya netizen udah nggak ini lagi, udah nggak penasaran. Tapi setelah itu endingnya gimana endingnya? Endingnya tidak dilayani, Jadi ngambang sampai tidak sekarang. ngambang karena tidak dilayani, bahkan sempat kasus hukum kayak saling tuntut apa gitu. Tapi ya udah selesai gitu aja. Selesai aja. Tapi Nggak saya ada endingnya, ya. bukannya kalah. Selesai itu kadang-kadang kita menyelesaikan dengan cara kita mengalah tapi tidak kalah. Karena yang teredukasi sudah netizen sudah teredukasi, mereka mengerti dan bahkan kalau misalkan ada konten-konten yang seperti itu, itu mah udah tahu kemarin udah pernah dibahas. Nah balik lagi ke kickboxing nih. Kickboxing sekarang nggak ada amatir ya kan? Ada Iya. juga. Katanya lu bikin profesional. Iya, jadi saya tuh sekarang pegang ISKA Indonesia. Nah, sebenarnya ISKA itu artinya International Sport of Karate Association. Kemudian berkembang menjadi International Sport of Kickboxing Association. Nah itulah ISKA Internasional. Kemudian saya masuk ke Indonesia, saya beri nama ISKA Indonesia. ISKA. Sudah ada berapa? Sudah event-event sudah? Event-event sudah ada, memang sudah berjalan eventnya. Kemudian sekarang lagi pengembangan ke daerah-daerah. Daerah-daerah. Jadi mau dibentuk semacam kayak pengprov. Betul. Gitu. Kalau di amatir kan ada pengprov. Iya. Mungkin kita sebutnya bukan pengprov ya, karena kan ini profesional. Hanya pro mungkin seperti agensi daerah, Agensi daerah. Agensi daerah yang mereka fungsinya adalah mengembangkan kickboxing di daerah. Walaupun nggak langsung ke pro kan, ke beginner atau ke apa yang disebut elit itu seperti kayak pembibitan. Udah berapa kali kan? Kalau kan masuknya baru ya, masuknya itu Januari, ini baru 2 kali event. 2 kali. Tahun berapa ya berarti? Masuk tahun 2022 ini. Lu bentuk ini baru nih? Baru. Januari. Iya. Berarti ya kurang lebih baru 3 bulan ini lah ya. Iya. 3 bulan ini Iya. ya. Tapi sudah ada 2 event. Iya, sudah 2 event. Jadi kedepannya berarti rencana itu kita sudah mulai dekati sama promotor-promotor daerah gitu. Kayak orang-orang yang sering menjalankan event mau tahu apa sih ISKA, kelebihannya apa. Saya bilang kalau Anda punya sanction pro lokal, Anda hanya akan bisa berprestasi di lokal. Tapi kalau Anda punya event yang berafiliasi keluar, artinya ada chance kita membuat juara dunia dari Indonesia. Tadi kan cabangnya kickboxing. Di tinju itu selalu berafiliasi sama luar. Jadi karena tinju kan termasuk termasuk organisasi yang tua. Iya. Jadi maka kita punya juara IBO, WBA, WBC, kayak Jordan, ada Jordan, pernah alias Bigal aja pernah jadi dunia. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena berafiliasi ke internasional. Nah di kickboxing ini yang saya tawarkan sama teman-teman itu, yuk kita pakai ISKA. Kenapa? ISKA ini bisa berafiliasi ke internasional. Kalau kita punya juara nasional, nanti kita adu di luar, kita kan punya chance. Kapan lagi gitu loh? Jangan cuma tinju aja, kickboxing harus ada juara dunia. Terus yang main di ISKA sebenarnya basicnya nggak dari kickboxing juga kan, khususnya stand up. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau kita sebut kickboxing itu, nah akhirnya kata kickboxing ini bisa mewakili karate itu sendiri. Jadi kan saya bilang ya dulu
International Sport of Karate Organization Association. Nah, association. Ketika itu terlalu mengerucut, kalau karate itu kan akhirnya di pusat sendiri ternyata diganti dari kickboxing. Artinya apa? Pukul, tendang. Pukul dan tendang. Akhirnya semua olahraga yang ada pukul tendangnya bisa masuk di organisasi itu. Bukan cuma karate. Akhirnya di situ ada selain kickboxing juga ada, nanti ada Muay Thai, ada Santa, juga itu bisa diafiliasikan. Jadi kalau istilah sekarang stand up fighting lah. Stand up fight. Mau terlepas dia mau dari silat, mau taekwondo, mau apapun tergabung di sana, pukul dan tendang. Jadi stand up fighting, no ground fighting, nggak ada. Banting boleh nggak di ISKA rules? Gini, ISKA itu setelah dia punya ISKA kickboxing, kemudian dia ada ISKA combat sport. Nah itu nanti ada MMA, ada lagi. Tapi saya tidak ambil itu. Karena terlalu banyak nanti yang dipegang. Jadi saya hanya pegang untuk yang kickboxingnya aja. Tapi ada di ISKA-nya ada MMA, ada grappling. Jadi ya masih butuh perjuangan. Betul, berat sekali. Butuh perjuangan. Iya. Promotor muda khususnya. Iya. Promotor juga, pengusaha juga yang tertarik. Barangkali Kolamting kan punya talenta sebagai promotor. Dulu saya fight itu Kolamting sebagai official. Dulu fight masih berat berapa berarti dulu 68 ya? 68. Sekarang 82 ini. Getting bigger. Iya, sekarang masih. Iya, kalau saya kecil lagi ntar nggak sukses. Katanya kalau sukses harus besar. Terus dulu kita masih ingat nih sedikit nostalgia ya kan, dulu kan TPI ya, main TPI, kemudian juga di duel ya kan, di duel banyak juga dulu tanding banyak juga. Banyak. Saya tuh di TPI ikut audisinya. Audisi. Ya, pas saya lulus audisi, terus Kolamting pindah. Jadi saya ikut pindah. Saya ikut pindah. Audisinya lolos padahal. Saya pindah aja. Cuma sayang juga dulu sempat kita udah rolling udah bagus ya kan, terakhir kita juga mau dibikin lagi di salah satu TV, cuma masalah KPI kan, Komisi Penyiaran Indonesia yang kita bilang bahwa ini adalah kekerasan dan sebagainya. Waduh capek saya dipanggilin ke sana ke sini waktu vakum, vakum terakhir makanya timbul di TV One ya. Lu One Pride masih ya? Masih wasit di situ. Saya wasit. Wasit. One Pride. Ada murid yang banyak. Ya, saya ada punya manajemen fighter dan saya memang melatih juga. Di situ banyak murid-murid saya yang memang saya naikkan di One Pride. Rata-rata memang angkatan lu ya, kayak Johan juga. Johan Mulia juga ada anak. Iya, ada. Banyak beberapa. Jadi banyak kan angkatan saya sekarang sudah pensiun dan dia banyak melahirkan atlet baru. Banyak ya kan sekarang ya kan. Ramai lah kalau gitu. Dengan demikian kalau pelatihnya memang mantan ya otomatis muridnya prestasi juga ya kan. Terus juga banyak lebih nih istri. Iya. Nah istri saya juga dia memang praktisi juga. Nah kemudian dia juga ikut berkecimpung di dunia bela diri. Dia jadi wasit. Iya. Kickboxing tuh tingkatannya pakai dan. Kickboxing itu pakai dan. Jadi black belt juga. Dan 1 dan 2 dan 3 sampai 10. Nggak tahu saya ujungnya di mana, tapi ke bawahnya ada seperti itu ya. Iya. Jadi kalau lu ribut misal nih di rumah tangga lu pukul-pukul lagi gebuk-gebuk kayak. Ya mungkin kalau pakai yang pernah terjadi ya itu dulu saya dulu gitu. Kan biasanya kan orang kan gitu kan. Biasanya kan udah laki bini ya kan. Banyak sih temen gua juga biasanya yang dari judo ketemunya judo lagi, dari taekwondo pacaran jadi ya memang dari yang sejenis ya. Makanya gua nanya lu kalau pas ribut gitu gebuk-gebukan enggak? Jadi diminimalisir tidak pernah ribut. Tidak pernah ribut. Karena tahu kalau ribut nanti rusak dua-duanya. Sparring ya. Mesti sama promotor. Wasit lagi. Terus kalau ada lagi pencakdor ya gue lihat. Pencakdor. Pernah dengar nggak? Iya, kemarin itu saya memang ada aktif di pencakdor. Saya sebagai pembantu event. Bantu event di situ. Pelaksanaan event. Itu memang dari gue lihat banyak juga anak kickboxing atau? Iya.
Jadi kalau kita bicara pencak dor ya, saya tidak kurang mengerti tapi saya dikit. Tapi kamu kirim sana pemain? Saya tidak. Saya yang ngurus eventnya. Pencak dor itu seperti salah satu cabang dari pencak silat. Pencak silat. Kalau dulu itu pencak silat itu kan di pertandingan tidak boleh pukul wajah, tidak boleh tendang wajah. Nah, mungkin orang-orang pencak silat ini pengen juga melihat bela diri yang sepertinya agak ekstrim lah, boleh pukul muka gitu. Nah, pencak dor ini sepertinya mengadaptasi bela diri yang modern. Kita pukul muka. Lu cuma event aja, event aja di situ, event aja. Terus kalau sekarang olahraga ini kan pasti lo ada apparelnya, perlengkapan. Gue lihat tuh merek apa ini? Oh iya, saya tuh punya brand Flame apa? Twin Flame Factory. Ya, situ saya punya toko online. Sebenarnya bukan hanya satu merek yang saya jual, banyak juga. Ya, khususnya olahraga combat sport ya. Combat sport. Ya, lebih ke combat sport yang modern. Jadi kayak boxing, kickboxing, terus kayak BJJ, MMA gitu. Jadi kalau alat itu kita ada semua. Ada ya? Ada semua. Lu masukin dong ke event-event ini? Iya, kalau event-event biasanya alatnya pakai punya kita. Gila punya lu ya? Mantap juga, berarti tugas lu banyak dong sekarang. Iya. Sebagai sekarang, dulu kan lu belum keluarga jelas. Iya, belum. Sekarang udah keluarga, udah jadi bapak juga. Berapa? Tiga ya? Untuk tiga. Iya. Dilatih nggak nih? Belum. Kenapa belum? Gini, saya itu nggak terlalu banget seorang fighter, anak saya harus fighter, nggak. Anak saya lihat dari kecenderungannya, ada tuh yang laki-laki yang pengen ikut-ikut pukul gitu ya. Saya Ada minat dia? ada minat sedikit, tapi yang perempuannya paling besar ya belum. Ya. Jadi kalau lu ada minat, baru lu kembangin. Mungkin biasanya kayak saya zaman dulu itu waktu kecil tidak suka ilmu bela diri. Tapi ketika itu saya pulang sekolah, dipukul sama teman saya udah jadi berantem. Habis itu ternyata bilang sama bapak saya gini, Pak, saya mau latihan silat. Saya bilang gitu. Itu motivasi lu. Nunggu anak berantem dulu deh, baru ntar. Jadi, tapi kalau sekarang mungkin bisa diarahin. Kalau dulu kan memang zaman kita remaja memang agak-agak ya. Mungkin sekarang juga di beberapa daerah kan ada yang brutal-brutal juga di jalanan ya kan. Mungkin kalau lewat bela diri ini mungkin bisa lebih diarahin kan. Betul, bisa lebih diarahin. Mereka yang setuju dengan bela diri, belajar bela diri daripada berantem di jalanan, ya kan? Iya. Taburan. Ya, nah kemarin itu juga saya baru aja bikin event sebulan lalu. Judulnya Jakarta Tanpa Tawuran. Jakarta Tanpa Tawuran. Nah, itu sangat didukung sekali oleh dari Polda Metro Jaya. Sampai akhirnya dibikin, oke, kalau gitu kita memperebutkan sabuk Kapolda Metro Jaya. Kapan tuh? Nggak ada sebulan lalu, tanggal 26 Februari. Ada sebulan. Nah, itu bagus sekali. Animonya gimana? Animo masyarakatnya bagus. Dan kemudian itu ada acara khusus ya mungkin, tapi di tayangan di YouTube nggak ada. Jadi ada acara khusus sebelum pertandingan. Itu kita nantangin orang-orang yang memang mau nyobain berantem daripada ada tawuran. Jadi orang-orang yang bukan praktisi tapi memang hobinya tawuran. Nah itu di lapangan di Makobrimob itu dinaikin ke atas arena. Naikin. Apa? Coba salaman aja. Cuma berasal. Berani lawan siapa? Lawan itu berani. Ayo lawan. Salaman. Gebuk-gebuk. Berarti nggak ada pakai sarung tinju. berat badan dong? Enggak. Itu kayak bisa 50 ketemu 70 bisa, ketemu 80. Bisa. Tergantung mentalnya. Tapi memang yang ini kan orang-orang yang memang hobi tawuran. Hobi tawuran. Nah, itu kan ada itu di situ kan slogannya Jakarta Tanpa Tawuran. Kalau mau berantem di atas arena. Jadi kayak seperti ini ya, kayak dadakan aja. Siapa? Berapa pertandingan, berapa fight waktu itu? Itu cuma 4 atau 5. Bukan fight pakai ronde ya. Satu kali. Oke stop. Aku saja pukul-pukulan. Ganti lagi. Ada dari situ ada yang niat melanjutin jadi ini dari situ bukan. Setelah ditanya diwawancara ininya apa namanya kesan-kesannya adalah ternyata berantem itu nggak segampang yang tidak segampang mungkin ya kan. Ada adrenalin, di situ ada endurance, fisik yang harus di ini, skillnya pasti ternyata dipukul nggak cuma nangkis kayak gini ya enggak. Sementara kalau penonton kan paling pintar kan, kalau jadi komentator kan paling pintar. Pintar. Lu gebuk kayak begini, padahal giliran dia di atas mukulnya pun begini kan. Ya kalau memang
menjadi atlet kan nggak gampang ya kan. Kalau kita lihat di teorinya ya kan. Kalau dari basic, pukulan basic maupun tendangan basic diulang-ulang 100.000, 10.000 kali baru menjadi skill. Kalau skill sendiri di combat kan nggak cukup ya kan skill, karena lu mesti diperkuat dengan power, speed, power, akurasi, distance baru menjadi weapon ya kan, senjata. Ini kan jurusnya teorinya seperti itu. Untuk menjadi weapon, satu tendangan bang kena telat kan harus jarak pas. Ini kan perlu perjuangan ya kan. Lu udah ngerasain ya. Itu filosofinya luar biasa. Udah ngerasain lah ya kan. Udah ngerasain ya kan. Kemudian ya itu berarti sekarang sebagai orang tua ya kan, Anda juga sebagai, kalau kecimpung otomatis dunia masih di dunianya ya kan, bela diri ya kan. Kemudian juga sekarang sebagai CEO kali ya. Iya. CEO dan juga promotor ya kan. Nah balik lagi nih, untuk Indonesia profesional ini kira-kira bayarannya udah cukup bagus kan? Dulu kan pernah ngerasain tahu kan bayarannya. Sekarang gini dibanding. Nah ini bagusnya gini, dengan adanya sanction yang menaungi itu jadinya ada red card yang disetujui untuk menjadi minimum payment. Minimum tarif gitu. Nah, karena saya juga belajar dari luar negerinya juga. Di luar negerinya itu sanction international ISKA itu dia membuat minimum tarif buat fighter. Misalkan untuk fighter kelas ini dia akan dibayar per round berapa dolar gitu. Untuk kelas ini dibikin per event, per pertandingan, per pakai berapa dolar gitu. Itu ada minimum tarifnya. Terus lu di sini udah mulai diterapin? Ya udah mulai diterapin sehingga nanti orang tidak seenaknya di bawah tarif. Jadi fighter punya standar yang bagus kayak gitu. Boleh tahu di sini lu? Kalau untuk di sini untuk fighter pro itu debut bayaran pertama 2,5 juta. 2,5 juta untuk debut. Setelah debut satu kali itu 3 juta. 3 juta. Nah itu kan untuk dari 3 juta itu ke atasnya kan bisa lebih banyak. Ya itu bayaran show ya. Bayaran show ya. Karena tahu kalau kita juga mungkin dulu juga waktu yang dulu main sebenarnya bayaran kita sudah di 2 kali di atas yang umum sih. Waktu itu pernah ada itu kan. Betul. Yang umum udah kita di atasnya. Kita di atasnya. Sekarang pun masih seperti itu ya. Ya, jadi kan itu minimum tarif, artinya Anda tidak boleh di bawah itu. Tetapi biasanya kita kan sponsor bagus. Pasti kan di atasnya. Atau nanti ada bonus kemenangan kayak gitu. Tapi itu minimum tarifnya harus dipasang kayak gitu. Harus dipasang ya supaya ya ini sebagai pemicu juga. Dan itu kan dipasang untuk debut ya, untuk debut fighter pemula. Nanti dipasang lagi buat fighter ranking. Ya fighter ranking nanti ada minimumnya berapa, atau perebutan sabuk ada minimum berapa. Jadi akan maju terus lah ya dengan harapan itu. Berarti ada harapan bahwa fighter-fighter yang tertarik untuk di bidang bela diri ini, jadi itu pun bisa menjadi satu pegangan hidup kali ya. Iya betul. Pegangan hidup, tapi ya memang latihannya nggak gampang. Nggak gampang ya kan, lu kan udah ngerasain. Iya betul. Apa itu ya? Wah benar-benar luar biasa. Karena kita sebagai seorang fighter jadi tahu bagaimana sebenarnya maunya fighter itu apa sih. Iya. Kemudian ada pesan nggak lah? Dan harapan kira-kira apa? Ya. Buat fighter-fighter muda ini. Ya, untuk fighter-fighter harapan saya sekarang kan saya ada sanction baru internasional ISKA Indonesia. Saya harap jangan ragu-ragu untuk ikut. Ya, jangan ragu-ragu untuk ikut karena prestasi itu harus dimulai sejak dini. Betul. Jangan sampai kita bilang saya udah terlambat. Karena kita tidak pernah memulai. Balik lagi, kalau ini jangan terlambat, kita juga harus acungin jempol juga buat yang minggu lalu tanding antara Vicky itu kita harus acungkan jempol untuk semangat tarungnya. Semangat tarungnya itu luar biasa. Tidak semua orang mau dengan usia seperti itu mau beresiko dan bertanding seperti itu, harus diacungkan jempol. Dan saya salut juga sama Vicky ketika di akhir pertandingan dia diwawancara, dia bilang saya bertanding ini, saya bertarung di sini untuk bisa menghidupkan kembali dunia olahraga tinju khususnya yang sedang mati suri. Nah dia tuh pengen ini bisa mengangkat dan bisa membuat industri bela diri lebih maju. Oke, terus lu ada biasanya kita nih orang-orang bela diri ya kan,
Ada falsafah hidup lah, ada filosofi lah. Kira-kira apa lo? Filosofi lo? Kalau saya sih filosofinya untuk bela diri ya. Artinya di atas ring itu lawan, di bawah adalah kawan. Itu filosofi. Artinya karena yang saya banyak itu fenomena sekarang orang gontok-gontokan di bawah ring. Begitu naik selesai. Tapi ada juga begini, gontok-gontokan di bawah ring sampai di atas udah selesai pertandingan masih marah, masih tidak sportif. Nah itu tandanya artinya sportivitasnya nggak ada. Artinya kita ngejual boleh. Jadi ketika kita mau fight itu kita ngejual. Ya ngejual juga ada batasan, karena tuh ada rasis, keluarga itu harusnya tidak boleh. Ya boleh, lu latihannya gitu aja. Conor McGregor gitu. Iya. Kalau acting itu kan semacam marketing boleh. Itu boleh. Nah biasanya kalau sudah itu terjadi, stare down, nanti ada panas-panasan, dorong-dorongan, begitu di atas arena, fight yang baik selesai, semuanya selesai. Jadi malah kadang-kadang ada juga banyak kejadian ya kan, tadinya musuhan, ya kan, saling gontokan, tapi begitu fight, selesai fight malah jadi best friend ya. Jadi teman. Jadi ini seperti fenomena yang kita lihat sekarang, yang orang punya problem, punya masalah, terus dinaikkan ke atas arena, itu harusnya menjadi pelajaran buat kita. Artinya semua itu bisa diselesaikan. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan diskusi, diselesaikan dengan baku pukul. Dunia kalau balik lagi, kalau dunia persilatan zaman dulu ya kan, kita saling kenal setelah bertanding. Jadi kenal. Jadi kenal. Jadi saudara. Oke deh kalau begitu. Gue juga sebenarnya ada bikin kompetisi ya. Selain ini kan channel ini kan untuk bela diri, semua bela diri. Di samping itu juga untuk aktor laga ya kan, aktor laga. Jadi kita juga ada semacam kompetisi bikin fighting scene, bikin pertandingan, bikin film nih. Jadi dengan sinematografi ya kan. Misalnya dari yang gaya silat atau gaya Muay Thai, kalau kita Muay Thai kan ombak ya kan, kalau bikin fighting scene. Jadi bagi para pelaku bela diri yang mungkin nggak jadi atlet, dia suka dengan sinematografi, bisa bikin desain fighting, koreografinya, bikin koreografi, diedit, full edit, kirim ke kita 1 menit, nanti kita akan bahas. Itu jadi ya seni sinematografi, adegan fighting, betul, difilmin. Durasi 1 menit. 1 menit lah, hasil edit bersih. Itu dari kita. Nanti kita akan panggil ya narasumbernya, ya otomatis action director, seperti itu sih. Ya ini salah satu cara kita untuk ningkatin bela diri juga, naikin film laga Indonesia di situ tujuannya. Oke, kalau gitu Bu Sari. Siap. Thank you, Brad. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih. Ini luar biasa, suatu penghormatan. Thank you banget ya. Semoga harapan kita MMA maupun stand up fighting di Indonesia, bela diri khususnya juga, mau yang tradisional maupun yang bertanding di sudah masuk Olimpik ya kan, bisa lebih maju ya. Betul. Harapan kita semuanya. Ya, amin. Oke, thank you banget. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih.